Om Swastiastu, para ganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Baban Pasak. Masih sekitar kisah dari moksanya Ide dan Hyang Wirata yang memberi tugas kepada Pasak Bendese Bendege Dalam untuk memberitahu moksanya beliau kepada Ide Putu Kidul di Desa Mas. Saya akan lanjutkan membaca. Tidak lama kemudian Pasak Bendese Bendege Dalam sudah sampai di Gumicik. Beberapa saat kemudian sampai di Desa Mas, daerah Gianyar. Terus menuju ke rumahnya Ide Putu Kidul. Di sana Bendese disapa oleh Ide Putu Kidul, siapa ia dan apa keperluannya. Bendese lalu menjelaskan bahwa ia datang sebagai utusan Ide dan Hyang Dwi Gendre yang telah berpulang ke alam baka. Ia menjelaskan pula telah melihat langsung dengan mata kepala sendiri adanya Teja Maya di angkasa. Apabila Ide Putu Kidul ingin menjadi orang terpelajar atau berilmu dan sakti serta ingin memiliki pustaka agar datang di tempatnya Ide dan Hyang Dwi Gendre Moksa. Begitulah pesan Ide dan Hyang Dwi Gendre kepada Pasak Bendese Bendege Dalam. Pesan itu dipertimbangkan oleh Pasak Bendese Mas. Menurut Pasak Bendese Mas, pesan itu harus segera dipenuhi. Sebab itu Ide Putu Kidul bersama Pasak Bendese Mas, Pasak Bendese Bendege Dalam disertai oleh Pan Geleng, pembantu setia Ide Putu Kidul dari Desa Mas, segera berangkat menuju tempat yang dimaksud. Tidak diceritakan perjalanannya, sampailah mereka di bukit daerah Badung.
Di sana mereka menemukan sebuah pulau kecil dan sebuah meru tumpang tiga di pinggir laut. Di sana Ide Putu Kidul bersama rombongan melakukan persembahyangan di depan meru tersebut. Sesudah selesai sembahyang, Ide Putu Kidul masuk ke dalam meru dan di sana didapatkan pustaka Weda Pasanggan dan 2 buah tulisan Siwa Sasana yang harus ditaati. Sesudah itu Ide Putu Kidul bersama rombongannya dari bukit yang disebut Hulu Watu kembali ke Desa Mas Gianyar, Pasak Bandese Bandege Dalam, juga mengajak anak istrinya pindah ke Desa Mas. Di Desa Mas oleh Ide Putu Mas atau Ide Putu Kidul. Pasak Bandese Bandege Dalam diberi tanah untuk pekarangan rumah 1 sikut tanah sawah seluas 4 tenah. Kemudian Ide Putu Kidul menjalankan kehidupan selaku seorang resi. Sebelum moksa, Ide Danghyang Dwi Jendre juga menyampaikan warenugraha kepada Pasak Bandese Mas bahwa di Pamrajan Pasak Bandese Mas di Taman Kuli Desa Mas juga dibangun tempat suci pemujaan bagi putranya, yakni Ide Putu Kidul. Tempat ini supaya selalu dipuja oleh keturunan Pasak Bandese Mas bersama keturunan Ide Putu Kidul. Di samping itu, Ide Danghyang Dwi Jendra juga membangun tempat suci bernama Pura Bokabe di Desa Mas, daerah Gianyar. Pura itu harus dipuja oleh seluruh keturunannya serta keturunan Pasak Bandese Mas. Apabila ada keturunan Ide Danghyang Dwi Jendre dan keturunan Pasak Bandese Mas lupa memuja dan sembahyang di Pura Taman Kuli dan Pura Bokabe yang sudah dicantumkan di dalam prasasti, moga-moga mereka tidak mendapat bahagia, pendek umur, tidak tahu diri atau hilang, tidak cocok dengan sanak saudara, tidak henti-hentinya ditimpa penyakit. Demikian kutukan Ide Danghyang Dwi Jendra. Adapun Pasak Bandese Mas di Banjar Kawan Desa Ungasan, saya melanjutkan membacakan tentang perdisetanu Pasak Bandese Mas. Adapun Pasak Bandese Mas di Banjar Kawan Desa Ungasan menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Jabepura Desa Padang Sambian Badung. Selanjutnya Pasak Bandese Mas di Banjar Jabepura Desa Padang Sambian menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Kulun Desa Beraban Tabanan. Seterusnya Pasak Bandese Mas di Banjar Kulun Desa Beraban menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Kaje Desa Penarukan, Pasak Bandese Mas di Banjar Tengah Desa Kerambitan, dan Pasak Bandese Mas di Banjar Dukuh Dangin Pangkung Desa Kelating Tabanan. Kemudian Pasak Bandese Mas di Banjar Dukuh Dangin Pangkung Desa Kelating menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar dan Desa Tegal Badeng, daerah Jembrane. Sedangkan Pasak Bandese Mas di Banjar Muluk Babi, Desa Sange menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken. Pasak Bandese Mas di Banjar dan Desa dan Kuda, daerah Tabanan. Seterusnya Pasak Bandese Mas di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Angkan Gede, Desa Lumbung, dan Pasak Bandese Mas di Banjar dan Desa Tengkuda menurunkan Pasak Bandese Mas di Banjar Kaule,
Desa Pelabuhan daerah Buleleng. Selanjutnya, Pasak Bande Semas di Banjar Keraman Desa Abian Semal menurunkan Pasak Bande Semas di Banjar Tunjuk Delodeh Desa Buahan Tabanan dan Pasak Bande Semas di Banjar Adnya Sari Desa Eka Sari daerah Jembrana. Kemudian Pasak Bande Semas di Banjar Paluran Desa Pangastulan menurunkan Pasak Bande Semas di Banjar dan Desa Kaliangat Buleleng. Pasak Bande Semas di Banjar Munduk Kangkang Desa Lumbung. Pasak Bande Semas di Banjar Tengah Desa Belimbing Tabanan. Pasak Bande Semas di Banjar Kelon Desa Penarukan. Pasak Bande Semas di Banjar Anakan Desa Banjar Asem. Pasak Bande Semas di Banjar dan Desa Sulanyak. Dan Pasak Bande Semas di Banjar Pamesan Desa Kalepakse Buleleng. Berarti Pasak Bande Semas di Banjar Paluran Desa Pangasulan menurunkan banyak representannya seperti yang saya sudah sebutkan. Nah, saya akan lanjutkan kembali organet sekalian. Jadi masih keturunan dari Pasak Bande Semas di Banjar dan Desa Kaliangat.